Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun atau kapanpun kalian menonton video ini. Pagi, siang, sore, malam semuanya. Kali ini gue pengen ngomongin soal berat badan. Karena gue kan pernah berat badannya berat banget gitu, dan akhirnya ya bisa berkurang walaupun dibilang signifikan sih sebenarnya signifikan, karena dari perubahan badannya terlihat sekali gitu. Apalagi kalau yang kenal gua banget gitu kan ya, yang sering ketemu, yang ngantor bareng gua, pasti akan ngelihatnya tuh beda banget gitu kan ya. Nah untuk itu gue pengen ngomongin ini walaupun sudah lama banget gitu ya. Ini kira-kira ya paling kayak 3 tahun yang lalu lah ya kejadiannya. Tapi gue mau share sesuatu di sini. Oke? Bumper dulu. Ya, jadi ceritanya gue mulai cerita dari sekolah dulu deh ya. Karena dulu gue waktu SMP itu terkenal kurus gitu. Ya, nama juga anak sekolah ya. Energi masih banyak, olahraga apalagi main basket hampir setiap hari gitu. Dan ya udah akhirnya memang badannya nggak pernah gemuk gitu kan ya, kurus aja gitu. Nah lalu singkat cerita ya sampai SMA kayak gitu juga. SMA, lulus SMA itu gue langsung mengalami perubahan gitu. Nah di situ karena gini geraknya udah nggak ada, olahraganya udah nggak ada gitu. Apalagi waktu itu udah lulus SMA gue kan langsung kerja gitu ya. Jadi cuman ngantor doang gitu, nggak pernah main basket lagi, nggak pernah olahraga lagi dan lain sebagainya. Singkat cerita akhirnya menggemuklah badan gue gitu. Dari tahun ke tahun waktu menggemuk dari kurus ke gemuk itu katanya sih bagus gitu. Badan lu udah bagus nih segini. Ada yang ngomong kayak gitu tuh, gue inget. Lupa sih tahunnya berapa, kayak tahun 2008-an kali ya, 2008 lah gitu, 2009. Nah itu masih wajar lah gitu, masih wajar. Ya singkat cerita sampai akhirnya gue pacaran tahun 2010 gitu ya, itu udah cukup drastis juga gitu ya. Nah tapi masih bisa lah, cuman badan tuh udah kayak sempit banget, baju udah sempit banget gitu, terus sesek gitu. Nah cuman berasanya tuh 5 tahun kemudian, sekitar tahun 2015 atau 2014 lah kira-kira kayak gitu. Waktu gue kawin itu 2015, orang biasanya menikah kan kurusin badan ya. Gue malah menggemukkan badan karena dari dulu gue nggak ada prinsip apaan sih kurus gitu, buat apa sih kurus gitu kan ya. Dan gue makan emang gila gitu kan ya. Gue makan banyak gitu ya. Walaupun gue makan banyak, ternyata sekarang ini gue baru sadar masih ada orang-orang yang lebih banyak dari gue makannya gitu. Cewek lagi ada juga yang kayak gitu. Dan ya singkat cerita 2015 itu istri gue berusaha menguruskan badan dan dia berhasil turun berapa kilo waktu menikah. Sementara gua gitu-gitu aja, bahkan cenderung naik. Nah, kalau saya nggak salah 2015 di bulan April itu berat badan saya itu sampai 90. Wah, itu gila sih 90. Ikat sepatu, wah itu udah capek. Udah kayak sesek gitu ya di perutnya gitu, kayak udah gitu banget. Dan di situ gue ngerasain kayak apa ya namanya, capek, dikit-dikit capek, naik tangga aja capek gitu. Karena memang nggak olahraga juga, itu yang bikin parah sih. Karena kan kerja terus gitu kan. Ya udah, kalau ada fotonya nanti gue kasih lihat deh. Kalau gue ada foto SMP, gue kasih lihat ya kayak gini kurang lebih. Kalau ada foto SMA, gue kasih lihat SMP SMA lah masih sekolah. Lalu kerja di tahun 2008-an, 2006 gitu ya. Kalau ada ya, harusnya sih ada gitu ya. Nanti gue coba cari-cari di Facebook. Lalu di tahun 2015 gitu ya. 2010 ke 2015 lah ya, kurang lebih. Di 2015 kan gue married di bulan April. Nah gue kasih lihat nih, kalau ini kan masih ada kan foto pernikahan. Itu gue sih parah loh. Gue baru sadar gila, parah banget gitu. Karena ini lehernya gitu kan ya, gede banget gitu di sini. Dan gitu jahit jas itu butuh
ekstra si penjahitnya ngelihat gue, karena tipe badan gue cukup aneh gitu ya, badannya gede gitu ya, apalagi kalau lagi gendut waktu itu, lalu ke bawah itu kecil, ikutin nyokap. Jadi struktur tulangnya itu memang mengecil ke bawah di bagian kaki gitu, kakinya kecil. Nyokap gue juga gitu, jadi makanya kayak kalau di foto bagian kakinya orang juga nggak akan nyangka berat badan gue segitu besar gitu kan. Dan sampai ada satu titik kayak gini, ini masih di kisaran tahun 2014-2015 gitu ya. Ada dua kejadian yang membuat gue merasa nih badan gue kayaknya udah nggak sehat lagi nih gitu. Sebenarnya emang udah nggak sehat sih, udah lama nggak sehat gitu. Cuman karena kan nggak pernah olahraga lagi gitu kan ya. Udah gitu makan aja, all you can eat aja. Nah, sampai akhirnya di satu momen gitu ya, ini sebelum merit, berarti sekitar tahun 2014-2013an gitu. Dari 2012, 2013, 2014 gue ngerasain banget tentang hal ini. Waktu makan malam, abis makan malam gue bener-bener malam ya, sampai jam 9 makan, jam 10 makan gitu, nongkrong bareng teman, apalagi kalau pulang dari gereja, pulang dari ibadah malam, ibadah pemuda, wah terus makan lagi, belum lagi nongkrong, namanya juga masih single gitu kan ya. At the end, gue akhirnya tidur langsung gitu kan, abis makan langsung tidur, dan jadi sering kali kayak ada momen-momen seperti ini. Waktu tidur, terus kayak waktu tidur, awal-awal tidur gitu di menit-menit pertama ya, gue gak ngerti, 10 menit pertama kayaknya itu badan kayak ngorok gitu, bukan badan ya, sini tenggorokan gitu, mulut kayak ngorok tapi kayak berdahak gitu. Gue gak ngerti sih namanya apa, kayak berdahak sih lebih tepat ya. Nah berdahak, terus kayak ini kan lagi telentang dong posisinya, itu kayak keluar muntah gitu. Kayak gitu, terus ada air gitu di sini. Bangun terus kayak enek sendiri gitu, kayak orang habis baru muntah persis kayak gitu. Jadi kayak makan kebanyakan gitu ya, kayak full gitu, terus tiba-tiba kayak berdahak lagi tidur, terus kayak nyampe ke sini gitu, dan itu bau banget dan itu nggak enak banget. Tapi akhirnya gue tahu itu ada yang aneh dengan badan gue, tapi gue diemin aja gitu. Gue bodo amat lah, udah. Gue bukan orang yang nyari kurus kok, gue nggak peduli dengan hal tersebut. Bagi gue dulu yang penting sehat gitu ya, yang sehat. Tapi jujur makanan gue juga kagak sehat gitu. Asal flashback dulu sedikit, waktu usia gue masih SMA kalau nggak salah gitu, gue sempet lagi dekor gereja, acara ulang tahun apa atau Natal saya lupa, itu naik tangga itu sempat jatuh karena bukan karena nggak seimbang jatuh lalu sakit, enggak, tapi karena sakit jatuh, jadi nggak bisa gerak gitu. Gue ngeri ya, itu memang termasuk kayaknya stroke ringan gitu. Jadi benar-benar jatuh terus nggak gerak, lu bayangin nggak gerak men. Dan akhirnya merangkak ke gereja gue, ruko gitu kan, ke lantai 2 dan gue mesti merangkak gitu. Gue nggak ngerti kenapa itu. Nah lalu ya intinya memang badan gue udah emang nggak sehat aja sih. Gue mau kasih tahu itu doang. Nah lalu di momen-momen yang tidur itu yang tadi gue cerita tuh ya, di tahun 2012, 13, 14 gitu ya, gue tidur malam, di awal-awal tiba-tiba kejadian kayak gitu, kayak muntah. Nah lalu ada momen juga di tahun 2015 gue merit ya, istri gue bisa masak gitu ya, jago masak, dan akhirnya kerjaan gue ya makan doang ya. Akhirnya kan bikin konten mama melulu, itu kan konten yang sering gue bikin dulu ya. At the end, ada satu momen lagi di mana gue itu mau tidur malam bersama istri tentunya, mau tidur malam gitu ya, terus perut kayak nggak enak gitu, karena kayak kekenyangan hari itu, kayak kenyang banget, makan banyak siomay apa segala macam gitu. Jadi sebelum tidur pun akhirnya tetap makan dulu gitu. Emang gila sih, gue makan gila-gilaan waktu itu. Lalu mainin handphone sambil tengkurap tuh di kasur. Nah ini parah banget.
beberapa menit kemudian gue kayak ngerasa mual. Terus di sini karena tengkurap kayak ke dada ini, perut dada ini kayak kegencet gitu loh, kegencet, dan akhirnya muntah sampai gorden, kasur segala macem. Itu parah coy, itu benar-benar bau muntah banget gitu. Dan itu malam hari loh, makanya besokannya gue nggak kerja. Itu parah banget, itu mual, muntah kemana-mana. Dan akhirnya malam-malam mesti bersihin gordennya bau muntah, bersihin kasur, spray, spring bednya mesti diseka. Istri gue juga jadi banyak kerjaan deh malam-malam gitu, tengah malam itu kejadian. Ya segitu parahnya gitu ya. Dan gue ngerasa itu udah apa ya, emang udah nggak sehat, bener-bener udah nggak sehat sekali itu. Dan akhirnya apa gue berubah? Enggak. Daging lemah, roh penurut daging lemah cuy. Akhirnya ya udah gue tetap aja dengan habit gue yang biasa gitu. Nah terus gue lupa tahun berapa, kalau nggak salah inget 2016 akhir-akhir gitu ya, 2016-2017 kalau gue nggak salah. Itu teman-teman gereja gitu juga sama koko gue main basket tuh, ngajakin main basket bareng gitu. Terus kita jadi koordinatornya lah gitu ya, ngajakin teman-teman main basket cukup rutin sih ya. Dan ya tapi berat badan nggak berkurang karena gaya hidupnya nggak diperbaiki juga gitu. Sampai akhirnya gue tak sadar badan gue tuh nggak sehat gitu. Akhirnya tahun 2017 karena sesuatu hal istri gue mesti ke dokter. Nah ini gue lagi nggak ceritain tentang istri gue, kayaknya one day dia harus ceritain juga tentang kisah dia. Dia sih udah pernah share di Instagram dia gitu ya. Karena gue yakin itu juga bisa menjadi kekuatan juga informasi bagi kalian yang mengalami hal yang serupa gitu. Nah, ya singkat ceritanya gue 2017 mendekati di Oktober itu, 2 Oktober ya. Kalau saya nggak salah gitu. Pokoknya Oktoberan 2017 itu gue ke rumah sakit. Ke dokter kandungan. Nah, dokter itu kan harusnya ngurusin bini gue dong, istri gue. Tapi justru di situ dia ngomong gitu. Ini ya, dia kayak sinis gitu ya. Kayak ini dokter mau kasih tahu lu berat badannya parah coy gitu. Dia sampai bilang, Bapak bahagia banget pak. Abis kawin, abis merit, nambah berapa kilo gitu kan ya. Terus ya gue cuman ketawa-tawa doang. Gue juga kagak ngitung, nggak tahu lah berapa kilo naiknya gitu ya. Nah, kalau gue nggak salah waktu itu udah 95-an gitu ya. Jadi dari kawin 2015, terus kalau nggak salah di 2017 itu udah sampai 95-an gitu. Dan sampai puncaknya sempat 97. Belum cepek sih. Gue belum pernah nyampe cepek gitu ya. Sampai akhirnya banyak temen bilang, lu gendut banget, lu gede banget, dan lain sebagainya. Apalagi bokap gue udah capek banget dia ngomongin gitu soal ini. Karena mungkin ngeliat badan gue udah kayak gak sehat aja gitu kan ya. Ya singkat cerita akhirnya dokter itu bilang, bukannya dia ngurusin istri gue, malah ngurusin gue gitu. Dia bilang, Bapak bahagia sekali hidupnya gini-gini. Tapi sebenarnya itu sindiran, berupa sindiran gitu. Dan akhirnya intinya dia bilang ya Bapak berat perlu dikurangi juga gitu, intinya gitu. Jadi gue juga ditegur sama dokternya. Waktu itu pulang, gue ingat, gue sama istri gue ajak untuk makan enak terakhir kalinya. Terakhir kali untuk ngurusin badan ya, bukan bener-bener yang terakhir. Gue pulang ke Pulit Sakti. Kalau kalian demen kulineran, kalian ngerti dong daerah Pulit Sakti itu daerah Medan food, man. Banyak banget kue tiaw, emi acuan, kuotie, dan martabak. Wah, masih banyak lagi lainnya. Kari. Nah, waktu itu gue makan kari Medan dan wah itu enak banget, enak abis. Tapi gue bilang tuh sama istri gue, ini kayak terakhir kali kita makan enak dulu. Kan kita disuruh kursin badan nih, udah kita kurangin dulu badan kita, berat badan yang gitu. Kita enjoy dulu sehari gitu. Dan akhirnya pulang ya kita komit dan akhirnya berhasil gitu ya. Nah ini story yang guanya aja ya. Nah jadi waktu itu gue niat turunin berat badan, di sisi lain juga
supaya istri gue semangat untuk turunin berat badannya gitu. Karena kan kita pengen punya anak gitu kan ya. Dan dokter menyuruhnya, dan itu salah satu caranya kira-kira kayak gitu. Nah, terus gue juga memotivasi dia juga di sisi lain nih supaya gue ya sehat juga. Gue dalam hati gini, gue nggak mau sampai suatu hari nanti punya anak ataupun punya cucu terus nggak bisa gendong mereka. Kan gila dong gitu ya, masih muda tapi nggak bisa gendong gitu, badan nggak sehat banget gitu kan. Ya udah, akhirnya di situ ada hal-hal yang gue kerjakan. Gue nggak ke nge-gym, gue nggak ke ahli kesehatan, nggak. Gue cuman pakai otak gue aja gitu ya. Ya ini aja lah yang paling gampang, yaitu mengurangi makannya gitu. Jumlah kuantiti makanannya itu setiap hari harus dikurangi gitu. Orang bilang diet, mungkin itu bisa dibilang diet, tapi gue gak ngerti definisi diet itu apa. Tapi yang pasti kalau biasa gue 3 hari, 1 hari bisa 3 atau 4 kali makan, saat itu gue komit 2 kali doang. Karena gue masih mau makan enak, gue bodo amat, gue mau makan apa aja pokoknya 2 kali. Dan jangan lebih dari jam 6 atau jam 7 lah gitu, kecuali ada acara khusus ya. Tapi biasanya gue coba berusaha walaupun acara khusus, paginya atau siangnya makannya tidak terlalu banyak gitu. Pokoknya sehari 2 kali aja, sehari 2 kali. Gue patokin kayak gitu. Entah kenapa ini. By the way, ini cara gue ya. Cara gue ini belum tentu baik untuk kalian. Dan belum tentu baik juga di dalam dunia kesehatan. Kalian perlu tanya ahli kesehatan tentunya. Karena ini cara gue yang gak nanya ke siapa-siapa gitu. Dan takutnya juga salah gitu ya. Tapi berhasil di guanya gitu. Jadi di 97 kilo saat itu gue coba kurangi pola makan. Sehari 2 kali yang tadi gue bilang. Lalu juga gue berusaha untuk tidak makan tepung dulu gitu ya. Nggak makan sih, tapi beberapa kali aja gitu. Lupa deh istri gue yang terapin aturannya waktu itu. Kayak Indomie seminggu sekali, atau mie, roti, pizza, karena kita demen pizza, fast food, McD, man, I love McD, kentang gorengnya, apalagi gitu kan ya, ayam gorengnya, dan KFC, fast food ya, siapa sih nggak suka ya, gue demen banget gitu, apalagi mie sih penyiksaan ya, mie mah sampai sekarang gue juga hajar terus sih, karena gue emang suka. Tapi itu harusnya juga dikurangi gitu kan ya. Cuman ya udah, gue coba berusaha untuk kurangi. Jadi kira-kira itulah yang pertama gue lakukan, itu mengurangi kuantitas makanan gue gitu ya. Apa sih? Banyaknya makan ya gitu ya. Kita dikurangin aja gitu. Pola makannya pun juga diatur gitu kan ya. Tapi gue tetap makan enak ya. Sometimes all you can eat ya all you can eat gitu. Nah, cuman ada hal yang perlu kalian tahu juga, bahwa gue caranya nggak cuman kurangin makannya doang gitu ya. Karena kayaknya kayak gitu doang, mungkin berhasil tapi lama gitu. Dan akhirnya gue juga mendisiplinkan ke diri gue juga melakukan sesuatu yang gue suka dari dulu sebenarnya, itu adalah olahraga.